Halo teman-teman, selamat datang di video yang selanjutnya. Di sini saya sudah masuk ke dalam materi yaitu berupa if else, perulangan while, dan juga boolean teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut materi. Di sini materinya cukup sama seperti kita mempelajari Python, namun untuk definisi kodenya itu lebih kompleks juga, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa materi C++ itu cukup kompleks sehingga kita perlu menelitinya lebih lanjut. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa materi yang sudah saya carikan untuk saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Oke, yang pertama itu ada yang namanya percabangan if, else if, atau elif gitu. Nah, percabangan digunakan untuk membuat program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi, pada kondisi if, maka kita memberikan kondisi berupa jika, dan else itu jika tidak, teman-teman. Nah, semisal di sini saya memiliki sebuah blok if. Nah, di sini kita menjalankannya jika if umur lebih besar dari 18 tahun, maka dia termasuk sudah dewasa. Nah, jika di sini kita tambahkan else, maka dia termasuk yang belum dewasa, teman-teman. Oke, gitu. Di sini umurnya 20 ya, teman-teman, otomatis lebih besar dari 18. Oke, else if atau elif. Nah, ini merupakan lanjutan dari if, namun bukan if, sehingga namun bukan if tapi juga belum masuk ke else, teman-teman. Kalau else itu hanya satu, kalau elif bisa lebih dari satu. Nah, gitu. Nah, di sini bisa dilihat digunakan bila ingin membuat kondisi tambahan. Nah, gitu, teman-teman. Jadi kondisi tambahan itu tidak hanya kondisi itu tidak hanya antara if dan else saja. Jika if dan else saja, maka itu hanya memiliki dua kondisi. Namun, jika kita menggunakan elif, dia memiliki kondisi yang lebih banyak daripada if dan juga else, teman-teman. Nah, di sini digunakan bila ingin membuat kondisi tambahan. Di sini bisa lihat integer nilai yang diberikan adalah 75. Nah, di sini jika if nilai 90, maka dia A. Jika elif nilai 80, maka dia B. Jika elif dia 70, maka dia C. Nah, di sini bisa bebas ya, kan mau elif lagi karena datanya masih ada dua, atau else karena datanya sudah selesai di else nanti. Nah, di sini ada else dijelaskan jika semua kondisi sebelumnya bernilai false. Nah, jadi dari mulai uh, if lalu elif juga di sini keduanya sama-sama salah sehingga diakhiri dengan else atau pengecualian. Nah, di sini kita sudah cukup mengenai if, else, dan juga elif karena kita sudah mempelajarinya di bagian Python, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja ke bagian logika boolean. Nah, logika boolean itu kita menggunakan yang namanya true dan false. Nah, di sini true itu berupa benar dan false itu berupa salah. Di sini kita berikan sebuah contoh ketika integer umur sama dengan 17. Nah, booleannya izin ordo itu sama dengan true. Nah, jika if umur lebih besar dari 18, maka izin ordo sama dengan true. Nah, dengan menghasilkan output kalimat boleh masuk. Dan jika if umur kurang dari 18, dia akan memberikan sebuah umur bukan di bawah 18 tahun. Gitu, teman-teman. Jadi dia berupa seperti pembenaran atau salahnya, teman-teman. Nah, di sini juga ada ketika kita menggunakan true atau false itu biasanya kita berupa persyaratan, teman-teman. Begitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya loop atau for. Well juga. Jadi di sini berupa perulangan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk for itu digunakan ketika kita tahu berapa kali kita akan berulang. Nah, di sini kita diketahui bahwa kita akan mengulanginya sampai kurang dari 5, teman-teman. Begitu. Nah, di sini dia akan mengulangi perulangan ke beberapa sampai batasnya kurang dari 5.
Begitu teman-teman. Dan I dimulai dari angka 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke while, dipakai jika perulangan tergantung kondisi, bukan jumlah pasti. Jadi di sini masih acak ya teman-teman, belum pasti dia tuh akan berulang berapa kali teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang namanya do while. Do while ini selalu menjalankan blok minimal sekali, lalu baru mengecek kondisi teman-teman. Nah, di sini integernya y sama dengan 0, maka dia akan do std y dimasukkan ke dalam count dengan n, lalu y plus plus. Nah, while-nya y kurang dari 3. Begitu teman-teman. Nah, di sini dia akan mulai mengecek blok minimal sekali, lalu dia akan langsung ke running teman-teman. Oke, di sini dia masuk langsung saja kita masuk ke dalam iterasi array menggunakan loop. Nah, di sini dia masuk ke dalam contoh array sederhana teman-teman. Di sini ada array berupa 5, ada 1, 2, 3, 4, 5, berupa 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, di sini iterasi menggunakan for-nya nih, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan perulangan berupa for. Nah, di sini integernya i sama dengan 0 dan i kurang dari 5. Maka dia akan perulangannya kurang dari 5 ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam parameter by copy dan by preference. Nah, untuk by copy sendiri merupakan nilai parameter yang disalin. Perubahan di dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel aslinya. Jadi di sini untuk bagian by copy-nya, dia di sini akan di copy. Nah, namun dia tetap bersifat tetap teman-teman dan tidak mengaruhi variabel aslinya. Nah, selanjutnya ada yang namanya by reference. Nah, di sini dia menggunakan dan. Oke, jadi dia menggunakan dan berarti tidak hanya satu saja. Nah, di sini perubahan akan mengubah variabel asli. Oke, di sini variabel aslinya adalah x plus 1. X sama dengan x plus 1 dengan integer a sama dengan 5. Nah, di sini dari a-nya ini dia akan berubah menjadi 6, teman-teman. Karena dia 5 itu ditambah 1. Jadi begitu, teman-teman. Nah, di sini ada perbedaan antara fungsi dari copy dan preference. Nah, di sini kita tulis perbedaan copy dan preference. Nah, di sini ada ilustrasi sederhananya. Oke, di sini ketika kita menggunakan pas by copy, dia itu seperti fotokopi dokumen. Ketika kita memberikan fotokopi ke orang lain, mereka akan mencoret-coret, menghapus, menambah dokumen aslinya tapi tidak berubah karena dia hanya difotokopi dan yang dicoret itu adalah berupa kopian, teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan pass by reference, dia meminjam dokumen asli kita dan dia juga mengubah dokumen asli kita. Semua coretan juga akan tercatat di dokumen asli yang sudah kita pinjamkan itu. Nah, kapan sih kita menggunakan copy dan preference? Kita menggunakan copy dan preference itu ketika untuk copy fungsinya tidak perlu mengubah nilai asli. Datanya kecil dan juga memastikan data itu asli dan tetap aman. Jadi copy itu untuk memastikan datanya itu asli, teman-teman. Nah, sedangkan untuk bypass reference itu ketika fungsinya harus mengubah variabel asli atau rumus aslinya dengan data besar
lalu ingin menghindari penyalinan berukuran besar. Oke, jadi begitu teman-teman mengenai perbedaan antara copy dan reference. Oke, selanjutnya kita ada pemisahan antara file HPP dan file CPP. Nah, untuk file HPP merupakan deklarasi fungsi dan tidak berisi main. Jadi tidak ada yang namanya integer main ya teman-teman. Nah, di sini dia langsung menggunakan namanya codingan tanpa menggunakan integer main. Nah, di sini untuk fungsi CPP dia berisi definisi fungsi teman-teman, tidak berisi hal-hal lain. Oke, untuk pemisahan kodenya, gunakan fungsi yang sudah dideklarasikan di header dan didefinisikan di CPP. Oke. Di sini tadi saya sudah mencari tapi kok hilang ya. Oke, kita ketik lagi aja cara pemisahan file CPP dan HPP. Nah, di sini cukup terlihat bagaimana caranya kita memisahkan antara file CPP dan HPP. Nah, di sini kita bisa lihat dari ciri khasnya. Untuk file header, dia tidak memiliki integer main. Nah, tapi ini berupa konstanta, prototype, deklarasi kelas, dan juga fungsi. Nah, sedangkan untuk file CPP, dia itu definisinya fungsi dan menggunakan body class method. Dia juga memiliki sebuah main, teman-teman. Berbeda dengan HPP yang tidak memiliki main. Nah, di sini kenapa sih mereka itu dipisah? Supaya itu mereka itu kodenya lebih rapi, mempermudah perawatan, mempermudah penggunaan banyak file, mempercepat compile untuk file besar, dan juga memisahkan deklarasi dan implementasi. Oke, jadi mungkin cukup itu saja untuk penjelasan mengenai materi kita kali ini, dan kita akan lanjut ke dalam sebuah demo kode yang akan saya laksanakan di dalam Visual Studio Code. Halo teman-teman, dan kita sudah masuk ke dalam sebuah simulasi, dan sekarang kita menggunakan Visual Studio untuk mensimulasikan materi yang sudah kita pelajari. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah rata-rata nilai menggunakan if else yang sudah kita pelajari, dan kita akan langsung running saja. Nah, di sini kita bisa masukkan jumlah nilainya, teman-teman. Kita masukkan jumlah nilainya, saya ingin 5 saja. Nilai ke satu ada 100, 95, 95. Oke, ada kesalahan. 95, lalu ada 80, lalu kita kasih 90. Nah, di sini bisa terlihat untuk hasilnya kita memiliki total nilai sebanyak 460 dan rata-ratanya ada di 92. Nah, maka kita memiliki grade nilai di mana ini lebih melalui persyaratannya. Nah, di if jika nilai lebih dari 85 maka dia masuk ke 8, masuk ke grade A. Nah, di sini nilai kita adalah 92, maka kita akan masuk ke grade A. Dan hasilnya benar, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat kita menggunakan else dalam bahasa pemrograman C. Ini tidak jauh beda ketika kita menggunakan Python, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan
program selanjutnya yaitu berupa tabel perkalian. Nah, di sini kita menggunakan tabel perkalian menggunakan std ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan memulai program. Kita running. Oke, setelah itu kita akan masukkan angka untuk tabel perkalian. Saya coba masukkan 12. Nah, di sini sudah terlihat ketika saya masukkan angka 12, maka dia akan muncul berupa tabel dari angka 12. Dia akan dikali dari angka 1 sampai angka 10, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat kita menggunakan fungsi baru yaitu berupa set W. Juga set W, di sini dia akan menambahkan I plus 1 terus sampai dia kurang dari sama dengan 10, teman-teman. Oke, jadi seperti itu mengenai penjelasan demo yang sudah saya berikan materinya di sebelumnya. Oke, mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.